Lagi bersama Morsaga Channel. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau follow Morsaga Channel, terlebih dahulu di follow ya, di subscribe. Hari ini kita akan membahas soal yang bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman sudah sering membahas soal seperti ini, Anda pasti tahu jawabannya. Jawaban ini kalau cara singkatnya bisa Anda buat begini. Langsung saja 7 dikali 3. Jawabannya adalah 21. Nah, bentuk soal ini jawabannya sangat mudah. 7 dikali 3. Yang mau saya terangkan untuk kita semua, bagaimana cara mendapatkan 21 ini. Jadi pada saat nanti soal dimodifikasi, Anda tahu bagaimana cara pengerjaannya. Mari kita kerjakan perlahan teman-teman. Di sini kita buatkan dulu soalnya. 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 7. 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 3. Oke, sekarang kita eliminasi dia. Ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. Maka kalau kita jumlahkan, ini bentuknya menjadi 2 per A sama dengan 7 tambah 3 itu 10. Maka A-nya sama dengan 2 per 10. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita kurangkan. Kalau dia dikurangkan, maka ini jawabannya menjadi minus 2 per B sama dengan 4 gitu ya. B sama dengan minus 2 per 4. Setelah ini kita masukkan ke pertanyaannya. Jadi 1 per A-nya tadi ini ya teman-teman ya, 2 per 10 kuadrat dikurang 1 per minus 2 per 4 kuadrat. Nah, bentuknya menjadi begini. 1 per 4 per 100 dikurang 1 per 4 per 16. Kalau begini bentuknya bisa kita buat jadi begini teman-teman. 100 per 4 dikurang 16 per 4 sama dengan 25 dikurang 4. Maka jawabannya 21. Jawaban 21 ini sama dengan 21 ini. Dari 7 kali 3. Oke. Paham ya? Ini dasarnya. Sekarang seandainya soal dimodifikasi, Anda harus tahu. Contoh, ini dibuat angka 8. 1 per A dikurang 1 per B 8. Nah, angka 3-nya kita ganti dulu 4. Jawabannya berapa? Ini 8 dikali 4 sama dengan 32. Ini jawabannya 32. Nah, rumusnya itu dari sini teman-teman nih. Nah, jadi 8 ditambah 4 dibagi 2 kuadrat dikurang. Nah, soalnya kan begitu kan? Soalnya kan ini dikurang. 8 dikurang 4 dibagi 2 kuadrat. Angka 2 ini dari mana teman-teman? Angka 2 ini dari ini 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 2, makanya muncul angka 2 di sini.
Nah, mari kita selesaikan. 8 tambah 4 berapa? 12. 12 per 2 kuadrat. Dikurang 8 kurang 4. 4 per 2 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini 36 dikurang 4 sama dengan 32. Oke. 32 sama dengan soal yang ini. Paham teman-teman semuanya? Kalau Anda sudah paham, mari kita modifikasi sedikit soalnya. Kita modifikasi. Nah, yang ini sama seperti soal yang tadi, tetapi ini tadi angkanya 1, kita buat jadi 2. Tadi angkanya 1, kita buat jadi 2 gitu ya. Nah, rumusnya tadi gimana? Kalau cara cepatnya yang pertama tadi, kalau ini 1 gitu kan, ini 1, maka langsung dikali 21 gitu ya. Sekarang kita modifikasi. Kalau kita modifikasi berdasarkan rumus yang tadi nih, saya buat lagi yang ini. Ini teman-teman harus ingat, ini dia. Pangkal dari rumus itu adalah ini nih. Ini harus Anda ingat. Ini ditambahkan dulu, ini dikurangkan, gitu ya. Ini angka 2 berasal dari 1 tambah 1 tambah 1. Oke. Kita kerjakan. Ini menjadi 7. Ini warna merah saya buat ya. 7 ditambah 3. Ini berasal dari sini ya. 7 tambah 3. Ini soalnya dikurang. Nah, ini kan. Nanti kita buat lagi soalnya ditambah. Kita masuk dulu ke soal berikut ini. 7 tambah 3 dibagi 2 tambah 2. 2 tambah 2 kuadrat dikurang 7 kurang 3. 2 tambah 2. Ini buka kurungnya kita besaran aja ya. Nah, maka jawabannya 10 per 4 kuadrat dikurang 4 per 4 kuadrat. Maka jawabannya 100 per 16 dikurang 16 per 16 sama dengan 84 per 16. Paham ya? Jawabannya adalah 84 per 16. Nah, kita buktikan. 84 per 16. Nah, ini teman-teman. Kalau mau disederhanakan lagi boleh ini dibagi 4 ya. Ini dibagi 4 21, ini bagi 4 berapa? 4. Maka muncullah suatu jawaban yang lebih cepat. 7 kali 3 adalah 21. 7 kurang 3 adalah 4 gitu ya. Maka jawabannya 21 per 24. Jadi dasar teorinya sudah tahu. Mari kita kerja ini, saya hapus dulu. Kalau dasar teorinya Anda sudah tahu, mari kita kerjakan secara panjangnya. 2 per A dikurang 2 per B sama dengan 7. 2 per A ditambah 2 per B sama dengan 3. Oke. Yang pertama kita jumlahkan dulu. Maka ini bisa menjadi 4 per A sama dengan 10. A sama dengan 4 per 10 gitu ya. Sekarang kita kurangkan. Kalau kita kurangkan menjadi minus 4 per B sama dengan 4. B
B sama dengan minus 4/4. Boleh Anda sederhanakan ini, boleh. Ini jadi 1, ini jadi 1. Ini juga Anda sederhanakan boleh. Tetapi kita mau melihat dari mana datangnya rumus yang cepat tadi gitu ya. Kita masukkan kemari. 1 per A kuadrat, A-nya ini ya. 4 per 10 kuadrat. Dikurang 1 per minus 4 per 4 kuadrat. Maka 1 per 16 per 100 dikurang 1 per 16 per 16. Ini bisa jadi 100 per 16 dikurang 16 per 16. Sama saja jawabannya 84 per 16 atau dipersingkat 21 per 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya kita modifikasi lagi. Kita lihat. Ini pembilangnya pada soal yang diketahui adalah 1. Gitu ya, pembilangnya 1. Tetapi di soal ditanya 2 per. Nah, ini pembilangnya jadi 2. Oke, kita modifikasi soalnya. Kita lihat dulu ini pertanyaannya. Bisa tidak ini kita buat begini. 2 dikali 1 per A kuadrat dikurang 2 dikali 1 per B kuadrat. Oke, kita keluarkan angka 2-nya teman-teman. 2 dikali 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Nah, bentuknya sudah sama ya seperti tadi ya, yang ini ya. Bentuknya sudah sama, hanya dia dikali 2 saja. Kita selesaikan. Ingat ini dikali 2. Maka jawabannya adalah 2 dikali kalau langsung boleh 2 dikali 8 dikali 6. Berarti 2 dikali 48 sama dengan 96 gitu ya. Sudah dapat jawabannya. Tetapi dasar teorinya kita kerjakan juga teman-teman. Ini kan masih soal latihan ya. Anda harus paham juga kan begitu. Ini 8 ditambah 6 per 1 tambah 1 tambah 1 kuadrat dikurang 8 dikurang 6 per 1 tambah 1 kuadrat. Oke, ini jangan lupa, ini dihitung dulu. Nah, tanda kurungnya seperti itu. Mari kita buat. 2 dikali 8 tambah 6 14. 14 per 2. Ini dikuadratkan dikurang 8 kurang 6 2. 2 per 2 kita kuadratkan. Oke, lanjut. Maka ini 2 dikali 14 bagi 2 7 dikurang 1 kuadrat. Maka ini 2 dikali 49 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 48. Sama ya, 96. Sama seperti ini tadi teman-teman. 8 dikali 4, 8 dikali 6, 48 dikali 2. Sama ya. Ini angka 2, ini angka 2. Ini 48, ini 48. Jawabannya C. Sudah mengerti teman-teman bagaimana pengerjaannya? Kalau sudah, kita lanjut. Ini sedikit modifikasi lagi. Lihat. Ini pembilangnya masih tetap 1 dan di soal juga tetap 1. Bedanya di mana? Tadi dikurang, sekarang
ditambah. Nah, tadi dikurang, sekarang ditambah. Silakan Anda kerjakan teman-teman. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa ya. Ini kita modifikasi. Berikutnya juga soal seperti ini kita modifikasi lagi. Ini 2 dan ini tadi kurang, jadi tanda plus. Persoalannya kenapa ini harus kita pelajari? Teman-teman semua, di awal tadi ini soal adalah soal CPNS. Ini soal CPNS, bentuknya seperti ini. Tetapi karena ini sudah sangat sering diujikan, maka ada kemungkinan nanti si tim pembuat soal memodifikasinya. Makanya Anda harus paham bagaimana dasar pengerjaannya. Oke, ini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi kepada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat buat teman-temannya. Buat Anda semua, hari ini, tahun ini Anda harus lulus. Bulatkan tekad, perbanyak waktu untuk belajar. Terima kasih.